Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Fadilatul mukarramun, Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Aqsa Permata Bintaro yang insyaallah diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Semoga Bapak Ibu semua berada dalam kondisi yang baik, penuh kemudahan, kelapangan, keselamatan, keberkahan. Dan mudah-mudahan kita menjadi bagian di antara hamba-hamba Allah yang mendapatkan rahmat dan kasih sayangnya hingga kelak kita pulang kembali kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah di pagi hari ini kami melihat sudah hadir sedikitnya 23 partisipan di media Zoom kita. Dan ada beberapa yang sudah hadir ini Masya Allah adalah di antara guru-guru kami. Salah satunya ada Bapak Haji Ridwan Malawi ya. Alhamdulillah salah satu wasilah beliaulah kita kemudian bisa atas izin Allah bersilaturahim hingga sampai dengan pagi hari ini. Ada juga Pak Denny ini dari alumni One Quran Institute yang ada di Yayasan Abul Yatama Indonesia. Dan juga Bapak Ibu lainnya yang hari ini saya lihat terus bertambah. Namun insya Allah, Allah masih izinkan kita dapat bertemu secara online. Karena qadar Allah, kemarin kita mendapatkan amanah dari tempat kami bekerja untuk kemudian mengunjungi, menyambangi daripada saudara kami yang ada di Sumatera Utara. Sehingga posisi pagi ini Al-Fakir masih berada di kota Medan, insya Allah sampai dengan esok hari. Namun walaupun keberadaan kami di kota Medan, namun mudah-mudahan agenda yang sudah kita jalankan hampir lebih dari 6 kali pertemuan di setiap Ahad subuh pekan ketiga, Allah izinkan terus berkelanjutan. Dan harapannya ini adalah satu kebaikan-kebaikan, kemudahan-kemudahan yang Allah jadikan sebagai jalan-jalan yang insya Allah mengundang pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah selalu kepada sebaik-baik qudwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta dengan segenap para sahabatnya, keluarganya dan umatnya. Dan mudah-mudahan kita termasuk di antara bagian umatnya yang istiqamah di dalam mengamalkan sunnah beliau hingga akhir hayat kita nanti. Wa ba'd, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, bersyukur kita pagi hari ini akan melanjutkan kembali dari pertemuan di bulan yang lalu mengenai meaningful worship, yaitu kita ingin bahwa dalam aktivitas yang kita lakukan saat beribadah, saat beramal soleh, itu dilakukan dengan pemenuhan makna, dengan pemaknaan sepenuh hati, sadar utuh secara penuh, ya, hadir utuh secara penuh terhadap apa yang kita lakukan di dalam gerak apa yang kita kerjakan di dalam rangka menuju Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum kita melanjutkan, mudah-mudahan kesyukuran pagi hari ini membuat kita semakin menapaki jalan-jalan kemudahan yang telah Allah berikan di dalam kehidupan kita. Karena ternyata untuk menghadirkan bahagia, ternyata kita tidak harus punya standar yang tinggi. Karena ketika Nabi SAW menyebutkan man asbaha minkum amina fi sirbihi mu'afan fi jasadih indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahud dunya. Barang siapa di antara kalian yang mendapatkan rasa aman di rumahnya, artinya dalam kondisi ia bangun di pagi hari aman pada dirinya, keluarganya, masyarakatnya, karena Allah
memberikan keselamatan itu kepada kita, keamanan itu kepada kita. Karena di luar kita hari ini ada yang ketika ia bangun tidur mengalami musibah bencana alam, gempa bumi, banjir, ataupun bahkan kecelakaan seperti kebakaran dan lain sebagainya. Namun kalau kita hari ini biiznillah kita masih dalam kondisi aman, kemudian diberikan kesehatan badan, punya imunitas yang cukup di dalam rangka kondisi pandemi yang hari ini kita masih berada di hari-hari yang belum dikatakan pulih sepenuhnya. Namun kalau kita lihat beberapa daerah termasuk di Sumatera Utara ini hampir bisa dikatakan ya terkait dengan protokol kesehatan tetap masih dijalankan walaupun sudah tidak begitu ketat begitu ya. Di beberapa pusat-pusat di mana interaksi antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya sudah berjalan sebagaimana kondisi sebelum berada di masa pandemi. Namun tetap biar bagaimanapun bagian daripada upaya kita di dalam rangka merayu Allah Subhanahu wa taala adalah tidak bersikap abai atau kita meremehkan ataupun kita mengecilkan kondisi ini, dan juga di satu sisi tidak khawatir berlebihan. Tetap kita berada di pertengahan khairul umuri awsatuha, di mana kita tetap menjaga protokol kesehatan, namun juga kemudian kita tetap beraktivitas dalam kondisi-kondisi yang insya Allah mudah-mudahan Allah berikan perlindungan dan kesehatan itu bagi kita. Dan ketika kita hari ini bukan hanya saja aman, imun, tapi juga punya makanan yang itu merupakan makanan pokok dan itu bisa kita makan di hari tersebut di rumah kita, maka kata Nabi SAW, "Faka'annama hizat lahud dunya," maka seakan-akan dunia itu telah terkumpul pada dirinya. Artinya ternyata ukuran bahagia, ukuran kita memiliki dunia ini secara tanda kutip begitu ya, bukan dalam arti makna sebenarnya adalah ketika bukan harus sibuk kita mengumpulkan segala atribut dunia, rumah megah, mobil mewah, dan lain sebagainya. Walaupun apakah umat Islam tidak boleh memiliki itu? Boleh. Hanya saja tidak itu yang menjadi standar bagi kita ketika kita bisa menaklukkan dunia. Karena ukuran menaklukkan dunia ini adalah ketika apa yang Allah berikan kepada kita itu tidak sampai kepada hati kita. Itu hanya cukup berhenti di tangan kita. Dalam arti di tangan kita ini akan kita gunakan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Sementara hati kita adalah menjadi ruang di mana kita menghadirkan Allah di dalam kehidupan kita. Inilah yang seyogianya kita mampu lakukan sehingga dengannya kita mudah di dalam rangka melakukan amal-amal soleh termasuk perkara ibadah. Termasuk apa yang kita lakukan pagi hari ini. Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, Syekh Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah mengatakan kaitan dengan ibadah ini. Ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. Dan ada yang kemudian kita sebut dengan ibadah fardhah, ada ibadah sunnah. Namun dia menarik, ada satu ungkapan beliau, aku tidak mengetahui ada satu ibadah yang lebih utama daripada mempelajari ilmu. Artinya apa? Bahwa ternyata ibadah-ibadah yang kita lakukan itu bukan tidak mungkin menjadi tidak bernilai atau setidaknya kurang bernilai ketika tidak dilandasi dengan ilmu. Karena al-ilmu imamul amal wal amalu tabi'ah. Ilmu adalah pemimpin amal dan amal akan mengikuti sesuai dengan ilmunya. Hari ini kita sama-sama mengkaji. Alhamdulillah di masjid yang kita cintai ini bahwa kajian yang disampaikan oleh guru-guru yang lain, para asatidzat yang lain melengkapi khazanah pemahaman kita di dalam beragama ini. Dan kalau kita kemudian semakin memahami tentang apa yang menjadi kewajiban-kewajiban kita di dalam keyakinan sebagai seorang muslim, ini adalah di antara sinyal, tanda bahwa Allah menghendaki kebaikan di dalam kehidupan kita. Dan ini sejalan dengan hadis Nabi SAW bahwa ketika disebutkan man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan, maka Allah akan fahamkan agama baginya. Maksudnya bagaimana? Ketika dia beragama adalah diiringi dengan ilmu akan agama itu sendiri. Dan ketika kita berbicara bagaimana mendapatkan ilmu di dalam beragama adalah ketika kita hadir di majelis ilmu sebagaimana yang kita lakukan pagi hari ini. Insya Allah. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, karena kenapa sih kita butuh ilmu?
Karena ilmu agama inilah yang akan membawa kita menjadi orang-orang yang memotret kehidupan ini sebagai jalan untuk kembali pulang menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan karena kita akan pulang, sebetulnya hidup di dunia ini adalah satu kondisi yang amatlah sementara. Bahkan yang sementara ini, yang singkat ini, yang sekali ini, Allah jadikan sebagai media ujian untuk mengetahui siapakah di antara hambanya yang terbaik di dalam melakukan amal. Sebagaimana di dalam Quran, surah 67 ayat 2, dalam surah Al-Mulk ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapakah yang paling baik amalnya. Allah tidak menggunakan diksi aktsaru amala. Allah tidak menggunakan pilihan kata akbaru amala, amal yang banyak, amal yang besar. Akan tetapi Allah menggunakan pendekatan pilihan kata atau diksi kata ahsanu amala. Allah ingin lihat amal yang terbaik. Sama-sama sholat, tapi tidak semua sholat memiliki nilai terbaik di sisi Allah. Sama-sama puasa, belum tentu semuanya memiliki nilai terbaik di sisi Allah. Sama-sama ngaji, bisa jadi itu pun juga memiliki nilai kualitas berbeda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun esensinya adalah bagaimana kita melakukan amal yang terbaik. Dan konteks amal terbaik ini ahsanu amala, kalau didekatkan dengan konsep al-ihsan, apa yang dimaksud dengan al-ihsan ketika malaikat Jibril saat itu datang kepada Nabi SAW dan menanyakan, akhbirni anil ihsan, jelaskan kepadaku, kabarkan kepadaku tentang ihsan. Maka kemudian Nabi SAW menjelaskan dalam dua tahapan. Yang pertama adalah al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah. Ini yang disebut dengan mukasyafah, yang dia beribadah seakan-akan melihat Allah. Ya. Jadi anta'budallaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yarak. Namun paling tidak kalau kita tidak sampai di level mukasyafah, maka kita ada di level muraqabah. Muraqabah itu apa? Bahwa apapun yang kita lakukan di dalam ibadah kita, dalam amal soleh kita, ihsanul amal, ihsanul ibadah adalah ketika kita merasakan bahwa Allah melihat kita. Seakan-akan Allah memperhatikan kita. Dan kalau kita hidup ternyata merasa selalu diawasi oleh Allah, selalu dilihat oleh Allah, dipandang oleh Allah, maka niscaya kita akan menjadi orang-orang yang terjaga di dalam hidup ini dalam melakukan kebaikan-kebaikan dan menjauhi segala keburukan-keburukan. Bahkan ini juga yang kemudian dinasihatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada di antara salah satu keponakan beliau, Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwa kemudian Nabi SAW memberikan mewasiatkan di antara sekian banyak kalimat-kalimat kebaikan, namun ada satu kata kunci yang menarik. Ketika itu dia katakan, Nabi SAW sebutkan, ihfadillah yahfazka, jagalah Allah, maka niscaya Allah akan menjagamu. Artinya apa? Ini salah satu nasihat yang juga kita bisa berikan baik kepada diri kita, kepada pasangan kita, kepada anak-anak kita. Jagalah Allah, maka niscaya Allah akan menjagamu. Karena hari ini tidak ada sebaik-baik penjagaan, melainkan daripada penjagaan yang Allah berikan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita hari ini memaknai ihsanul amal, ahsanu amala, ihsanul ibadah, ini adalah yang menjadi pembeda antara mereka yang sekedar melakukan gerak ibadah dengan yang melakukannya dengan penuh pemaknaan. Karena yang membedakan adalah hanya keimanan. Bicara tentang bagaimana kita mau sholat yang benar, melakukan hidup yang baik, ya kata kuncinya ada di dalam keimanan. Makanya di dalam awal surah Al-Mu'minun Allah jelaskan qad aflahal mu'minun, maka sungguh menanglah, beruntunglah, bahagialah orang-orang yang beriman. Siapa? Di antaranya adalah mereka orang
hum fi salatihim khashi'un. Ya ketika salatnya itu khusyuk. Ya kemudian mereka meninggalkan segala perkataan perbuatan yang sia-sia. Kemudian mereka menunaikan zakatnya dengan baik. Dan kemudian mereka tidak bermaksiat kecuali kepada jalan kehalalan yang Allah berikan. Mereka sibuk menjaga amanah yang telah Allah berikan kepada dirinya, dan kemudian dia menjaga waktu-waktu sholat. Karena dengan demikian, mereka inilah para pewaris surga Firdaus yang Allah izinkan. Maka kalau hari ini kita masih bisa hadir di masjid ini, maka salah satunya adalah pemahaman ini, bahwa Allah masih memberikan keimanan itu kepada kita. Allah masih memantaskan kita jadi bagian dari hamba-hambanya yang beriman dan Allah cintai. Sebagaimana ungkapan Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an, "Innallaha yu'tid dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu." Sesungguhnya Allah memberikan dunia itu kepada orang yang Allah cinta maupun tidak. Artinya Allah cinta dikasih, kalau enggak cinta pun Allah tetap kasih. Dan kalau bicara yang tidak cinta ini yang disebut dengan istidraj. Dia diberi sampai di satu titik, kemudian Allah hinakan dia dan dia berada dalam keadaan yang rugi. Tapi ketika bicara tentang keimanan, wala yu'til iman illa man yuhibbu. Sedangkan iman itu hanya diberikan Allah kepada orang-orang yang Allah cinta. Maka kalau hari ini kita masih punya iman, mudah-mudahan ini adalah pertanda di antara Allah mencintai kita. Dan mudah-mudahan kita pun lebih mencintai Allah di dalam kehidupan kita yang kita jalani di atas muka bumi ini. Dan bahkan kalau kita berkaca di dalam Al-Quran, di antara nabi yang utama adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau bahkan meminta kepada Allah untuk diteguhkan berada di dalam keimanan itu. Dalam Quran surah Asy-Syu'ara ayat 87 sampai 89, beliau meminta kepada Allah, wala tukhzini yauma yub'atsun. Ya Allah, dan jangan engkau jadikan kami daripada orang-orang yang kelak engkau hinakan di saat berbangkit. Yaitu apa? Yauma la yanfa'u malu wala banun. Yaitu pada hari kiamat di mana harta dan keturunan itu tidak akan bermanfaat. Artinya apa? Harta yang kita banggakan, kita miliki di dunia ini, berikut juga dengan keturunan-keturunan kita, itu tidak akan memberikan manfaat sedikit pun kepada kita, illa. Nah, di sini ada pengecualian. Ketika Allah menyebutkan, man atallaha biqalbin salim. Kecuali mereka yang bertemu Allah, mereka yang menghadap Allah dalam keadaan hati yang salim, hati yang selamat. Dan pemaknaan qalbun salim adalah ketika seseorang itu dipenuhi dengan ketauhidan dan keimanan di dalam hatinya. Dan ini adalah merupakan di antara doa yang dipanjatkan oleh sebaik-baik manusia, ya. Karena ini adalah nenek moyang daripada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan manusia agung yang Allah kirimkan untuk menjadikan suri tauladan di dalam setiap lini kehidupan yang kita jalankan. Untuk itulah ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka kita berharap bahwa kita bisa jadi orang-orang yang meniti jalan bahagia di dalam hidup ini ketika kita punya keimanan. Sebagaimana firman Allah lainnya di dalam Quran surah An-Nahl ayat 97. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, di dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik di dunianya, dan sungguh akan kami berikan balasan kepada mereka wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Di mana? Di akhirat nanti. Karena penyempurnaan balasan pahala kebaikan itu Allah berikan kelak di hari setelah hari kiamat. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya balasan yang paling sempurna itu Allah akan sempurnakan kelak setelah hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Maka siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan
ke dalam surganya Allah, itulah mereka orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sukses, orang-orang yang menang di dalam perjalanan kehidupannya. Lalu bagaimana agar kita kemudian bisa merefleksikan jalan bahagia itu? Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menyebutkan kebahagiaan itu akan tumbuh saat merealisasikan tauhid kepada Rabb-nya, menggantungkan hati hanya kepada penciptanya dan menyerahkan segala urusan kepadanya. Dan inilah yang menjadi dudukan bagaimana ketika kita beribadah. Ini hakikatnya juga adalah jalan bahagia. Ibadah adalah saat kita merealisasikan tauhid yang utuh kepada Rabb yang telah menciptakan kita. Bahwa apa yang kita lakukan dalam ibadah adalah menggantungkan hati kepada Rabb yang telah menjadikan kita ada di atas muka bumi ini. Serta menyerahkan segala urusan kepadanya terkait hasil yang kita harapkan. Dan kalau ini sudah kita lakukan, maka kita bisa memaknai ibadah-ibadah yang kita lakukan sebagai sarana untuk mengabdi kepada Allah. Karena misi utama kita di atas muka bumi sebagaimana disampaikan sebelumnya adalah tugas utama kita itu ingat Allah. Selebihnya yang lain adalah sampingan. Artinya kalau hari ini kita ingat Allah, kita beribadah kepada Allah, maka nilai-nilai yang lain itu juga kelak akan memiliki nilai ingat kepada Allah. Berkeluarganya menjadi berkeluarga karena Allah. Bekerjanya menjadi bekerja karena Allah. Bermasyarakatnya juga karena Allah. Dan kita ingin ketika bicara tentang bahwa apa yang kita tuju adalah Allah, maka tidak berlebihan kalau perjalanan kita menuju Allah itu di dalam rangka memperbaiki hati-hati kita. Karena apa? Karena tempat jatuhnya pandangan Allah di dalam kehidupan seorang hamba adalah pada hatinya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amwalikum. Bagaimana kemudian walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yaitu sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa, penampilan wa amwalikum, termasuk juga harta-harta kita. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi Allah melihat, menatap daripada hati seorang hamba dan juga amal-amal yang ia lakukan. Dan kita ingin mengawali perjalanan hati kita itu di dalam memaknai dari sholat yang kita lakukan. Dan alhamdulillah di pertemuan bulan lalu atau di pertemuan sebelumnya kita sudah mendapatkan satu kata kunci bahwa ketika bicara tentang perjalanan hati dalam pemaknaan sholat kita itu adalah terletak pada rasanya. Rasa yang dimaksud di sini adalah aktualisasi daripada kekhusyuan kita di dalam melaksanakan sholat. Karena konteks khusyuk di sini adalah ketika akar katanya daripada khasyah, kita takut, tunduk, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang kemudian mereka menang dengan sholatnya, itulah yang kemudian disebutkan dalam surat Al-Mu'minun tadi, yaitu yang sholatnya khusyuk dan dia menjaga kualitas sholatnya, kualitas waktu sholatnya, dan kualitas dari impact sholatnya. Apa ukuran dari kualitas impact seseorang atau pengaruh dari sholat yang dilakukan oleh seseorang hamba Allah? Yaitu ketika ukuran sholatnya menjadi barometer kebaikan-kebaikan yang ia lakukan di dalam hidup. Apa ukurannya seseorang itu melakukan kebaikan ketika dia terhindar daripada dua hal? Yaitu apa? Al-fahsya wal munkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Yaitu ketika sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan jahat, perbuatan keji, dan perbuatan mungkar. Artinya kalau hari ini sholat kita, tapi masih belum bisa membuat kita terhindar dari kejahatan, daripada perbuatan yang melanggar aturan-aturan Allah, maka itu satu pertanda bahwa kualitas sholat kita masih harus diperbaiki. Belum juga dengan yang lainnya, bagaimana upaya kita menjaga waktu-waktu sholat. Walaupun bisa jadi ini adalah bagian daripada satu upaya konsistensi kita di dalam menjaga kualitas ibadah. Karena sholat terbaik adalah ketika dilakukan di awal waktu. Ya. Namun menarik terkait dengan sholat subuh ini ya, karena ada satu ormas Islam di antara yang terbesar di negeri ini, kemudian sudah mengeluarkan fatwa bahwa ya terkait sholat subuh ini ya, dan ini akan mulai diberlakukan di waktu Ramadan, adalah ditambah 8 menit daripada waktu yang sudah ditentukan. Dan salah satunya adalah pertimbangan
kaitan dengan kondisi cuaca, kondisi letak geografis negeri kita dengan negeri-negeri lain di sana, termasuk tempat di mana arah kiblat itu kita hadapkan. Sehingga kalau kita di Saudi, maka kita akan dapati kita juga menunggu waktu sholat itu bahkan antara waktu azan dan iqamah itu bisa hampir setengah jam. Namun di sini tentu maksudnya adalah bukan dalam arti melalaikan waktu-waktu sholat. Sehingga misalkan tadi contoh kalau kami di Medan sekarang ini, ya waktu subuh itu baru masuk pukul 5:15 gitu ya. Mungkin kalau kita ya jam 4:42 ya, dan ini adalah bagian perbedaan waktu yang sesungguhnya ini menjadi satu khazanah bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya waktu sholat itu innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sudah ditentukan waktu-waktunya oleh Allah bagi mereka orang-orang yang beriman. Sekali lagi, orang-orang yang beriman. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kenapa kemudian seseorang itu terhalang dari rasa khusyuk? Karena tadi khusyuk itu artinya adalah bisa dimaknai takut, ya dari khosyah ataupun tunduk. Ada hadir rasa rendah, hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita hari ini sholat ngerasa tinggi dan kemudian kita bangga dengan sholat kita, itu bisa jadi yang menyebabkan sholat kita jauh daripada kekhusyuan itu sendiri. Dan lalu bagaimana kita memaknainya? Ini ada satu kutipan menarik dari Syekh Ibnu Athaillah rahimahullah di dalam kitab Al-Hikam. Beliau katakan bagaimana mungkin akan bersinar sebuah hati yang tercetak oleh gambar dunia. Maksudnya di dalam sholatnya. Bagaimana dia bisa khusyuk kalau yang ada di dalam hatinya itu adalah tentang dunia. Tentang apa yang ingin ia miliki, tentang apa yang kemudian dia harapkan, dan tentang apa yang dia banggakan. Atau bagaimana mungkin dia bisa pergi menuju Allah sementara ia terkekang syahwat dunia. Artinya ketika dia sholat tapi belum bisa melepaskan urusan dunianya. Dalam arti, ya apakah Ustadz dalam sholat itu nggak boleh bicara tentang dunia? Karena para nabi pun ada yang ketika dia dalam kondisi sholatnya, dia minta kepada Allah, termasuk dalam hal ini adalah terkait dengan keturunan. Dan ini yang dilakukan oleh Nabiullah Zakaria alaihissalam. Beliau usianya sudah ratusan tahun, namun kemudian mendekati ya dikatakan lebih dari 100 tahun. Kemudian istrinya sudah 80-an tahun yang itu sudah diketahui bahwa adalah tidak bisa memiliki keturunan. Namun ketika kemudian Nabi Zakaria minta kepada Allah, Allah kabarkan bahwa kelak nanti Nabi Zakaria akan memiliki anak yang bernama Yahya. Lalu apakah sholat yang demikian itu karena mengharapkan dunia? Nah ini yang membedakan. Bahwa yang kita sebutkan di situ itu apakah keinginan atau kebutuhan. Ya. Artinya keinginan dan kebutuhan itu ukurannya adalah apakah itu sesuatu yang kita mintakan kebaikan kepada Allah atau itu kebaikan hawa nafsu diri kita. Kalau yang kita inginkan agar dikasih harta berlimpah dan seterusnya, tapi itu hanya untuk manfaat diri, itu bisa jadi yang apa yang disebut dengan keinginan akan syahwat dunia. Tapi kalau dia memang pergi menuju Allah mengadukan agar bisa menjadikan wasilah kebaikan yang Allah izinkan, maka ini adalah bagian di antara kebaikan-kebaikan contoh dari para generasi sebelum kita hari ini. Atau bagaimana kemudian Ibnu Athaillah melanjutkan, ia mungkin bisa menemui Allah sementara ia belum bersuci dari kotornya kelalaian. Jadi Masya Allah ya, begitu dalam pemaknaan yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah di dalam kitab Al-Hikam. Artinya hati yang khusyuk tidak akan bisa terhadirkan jika yang ada di dalam hati itu adalah potret dunia. Dan hati itu tidak akan pergi menuju Allah, mentawajuhkan hatinya kepada Allah, sementara dia lebih mentawajuhkan kepada syahwat dunia. Dan dia tidak mungkin bisa menemui Allah karena Allah itu Rabb yang maha suci. Ya, Allah itu Rabb yang maha baik. Rabb yang maha indah. Tapi kalau kita hari ini tidak mensucikan diri kita, memperbaiki diri kita, mengindahkan diri kita di dalam memantaskan bertemu dengan Allah, how come? Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Maka ketika kita telah memaknai hal ini, lalu apa langkah-langkah kita di dalam menemukan rasa, menghadirkan kekhusyuan di dalam sholat kita?
Maka ada beberapa langkah yang mudah-mudahan ini bisa menjadi penguat dari apa yang sudah disampaikan pada pertemuan sebelumnya. Yang pertama adalah doa, berdoa. Karena sifat khusyuk itu rasa sumbernya ada dalam hati manusia, dan ini tidak bisa diraih kecuali dengan taufik dan anugerah dari Allah Ta'ala. Ya, karena di dalam satu ayat lainnya di dalam Al-Quran, wa ma taufiqi illa billah. Dan tidaklah kesuksesan, keberhasilan, kemudahan itu kecuali datangnya dari Allah. Dan oleh karena itu cara utama untuk meraih sifat mulia ini dan sifat-sifat agung lainnya dalam agama adalah dengan banyak berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk ya jangankan kita, Nabi SAW pun juga melakukan yang demikian. Dan berikut adalah di antara doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, yaitu apa? Ketika kita melihat ada satu doa yang diriwayatkan daripada Abu Daud, Wan-Nasai, wa Ibnu Majah, bahwa doa perlindungan dari 4 hal atau dari 4 sebab kabarnya hidup kita tanpa rasa. Apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Karena ilmu yang tidak mendatangkan manfaat, walaupun dia diakui secara kredibilitasnya dengan gelar yang panjang di depan dan di belakang, tapi ternyata tidak teraktualisasi di dalam kehidupan, termasuk ketika dia rajin ngaji tapi nggak mau mengamalkan, maka ini bagian daripada wa'iyadzubillah, kita berlindung dari ilmu yang tidak mendatangkan manfaat. Karena ilmu yang mendatangkan manfaat itu akan mendorong kita semakin takut kepada Allah. Nah, balik lagi, ujungnya itu takut. Innama yakhsyallahi min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang paling takut di antara hambaku adalah orang-orang yang paling berilmu, para ulama. Nah, jadi ukurannya ilmu itu manfaat atau tidak adalah membuat kita dalam hidup itu semakin takut kepada Allah atau semakin menantang kepada Allah. Itulah yang akan menjadikan tanda daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Yang kedua, Nabi SAW mintakan kepada Allah, wa min qalbin la yakhsha. Nah, ini terkait dengan apa yang kita bahas dalam konteks sholat kita. Kita berlindung kepada Allah daripada hati yang tidak khusyuk. Yang dia bukan tidak mungkin hatinya ini terarah kepada selain Allah. Lebih kepada keinginan-keinginan dunia yang diharapkannya. Makanya kemudian di dalam kaitan doa ini berikutnya, Nabi menyebutkan berlindung kepada poin yang ketiga, wa min nafsil la tashba', daripada jiwa yang tidak pernah merasa puas dengan apa yang telah Allah berikan. Karena tabiat manusia begitu, punya satu gunung emas, dia pengen gunung emas yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Dan itu tidak akan mencukupinya sampai kemudian tanah menutupi daripada dirinya. Dan yang keempat, wa min du'ain la yusma', dan daripada doa yang tidak didengar atau tidak dikabulkan. Maka 4 hal ini mudah-mudahan menjadi satu doa, inventarisasi doa kita yang kita baca di setiap waktu, termasuk minimal di dalam pelaksanaan sholat yang kita lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dan dari jiwa yang tidak merasa puas, dan daripada doa yang tidak engkau dengar. Maka poin pertama bagaimana menghadirkan rasa adalah bagaimana kita minta tolong sama Allah. Minta ditemenin sama Allah agar kemudian kita jadi bagian orang-orang yang Allah hadirkan kekhusyuan itu dalam sholat kita. Yang kedua adalah bagaimana kita menghadirkan tadi muraqabatullah, bahwa kita sedang diawasi oleh Allah. Bahkan bukan konteks hanya diawasi, tapi meyakini sedang bertemu Allah, sedang dilihat Allah. Sebagaimana firman Allah di dalam Quran surah ayat 45 sampai 46. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum raji'un. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu amat berat
kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim, yaitu yang yakin mereka sedang dan akan bertemu dengan Rabb-nya. Wa annahum raji'un, dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Dan ini yang tadi kemudian kita kuatkan dari hadis Nabi SAW. Ya, kalau kita hari ini tidak bisa melihat Allah, tidak menghadirkan rasa bisa melihat Allah, wa ilam takun tarahu fa innahu yarak, yaitu ketika kita merasakan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, wa annahum ilaihi raji'un, jazakallahu khair. Ya, ini ada yang terpotong ternyata ya. Nah, jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi bagian penguatan bagi kita bahwa kita ketika menghadirkan ini pas kapan? Nah, salah satunya kalau kita yakin sedang bertemu dengan Allah itu ketika waktu azan dikumandangkan. Itu dimulai bahkan ketika dari mendengarkan azan. Jadi ketika azan dikumandangkan, ini seakan-akan kita akan menemui Allah. Ya. Dan kemudian ketika kita mendengarkan iqamah, nah inilah yang kemudian kita akan kembali kepada Allah bahwa posisi kita itu akan mempertanggungjawabkan apa-apa yang kita lakukan. Sehingga Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, poin berikut jadi bagian dari hamba-hamba Allah yang melakukan sholat itu seakan-akan sholat yang terakhir. Ya. Melakukan sholat yang seakan-akan ini tidak kita lakukan pada waktu-waktu yang lain. Sehingga ketika kita betul-betul meyakini wa annahum ilaihi raji'un, dan bahwa mereka akan kembali kepadanya gitu, mereka akan sholat seperti orang yang ketika kita sholat dalam keadaan sehat, itu ya bisa jadi hari ini tidak hadir rasa itu dalam apa yang kita lakukan. Tapi ketika kita wa'iyadzubillah melihat tatkala seseorang misalkan ya, ketika dikatakan karena satu kondisi gangguan kesehatan yang dimilikinya, kemudian ada hasil rekam medis yang mengatakan bahwa waktu yang dimiliki bisa jadi tidak lama lagi, akan dilakukan dengan penuh kesungguhan, termasuk apa? Sholatnya, wudunya, bahkan ketika itu nangis, ketika kemudian sholatnya nangis. Karena apa? Karena bukan tidak mungkin ada rasa takut di situ. Bahwa tidak bisa sholat lagi, tidak bisa melakukan ibadah lagi, karena waktu yang terbatas. Makanya Nabi mengingatkan, ingatlah kematian di dalam sholatmu, karena jika seseorang mengingat mati di dalam sholatnya, maka ia akan memperbagus sholatnya. Sholat kok ia masih punya kesempatan melakukan sholat yang lainnya. Maka ini yang perlu kita hadirkan Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Dan selanjutnya adalah kita pahami makna dari gerakan dan bacaan sholat. Jadi sekali lagi doa, kemudian meyakini kita sedang akan bertemu Allah, dan bukan tidak mungkin itu adalah yang terakhir kita akan bisa melakukan sholat. Keempat adalah memahami makna dari gerakan dan bacaan sholat kita. Bukan cuma sekedar melakukan gerak sholat, tapi bagaimana kita paham apa yang kita lakukan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun." Wahai orang yang beriman, janganlah kalian mendekati salat ketika kalian dalam keadaan mabuk. Mabuk ini bukan hanya karena ya minum-minuman keras ataupun hal-hal yang bisa membuat dia mabuk karena perkara-perkara mungkarat, tapi juga dalam kondisi-kondisi kita. Ketika kita masih di pikiran kita tentang dunia, tentang bekerja, tentang memikirkan apa yang kita inginkan, maka itu bisa jadi membuat kita terlalaikan dalam sholat kita. Sehingga minimal efek di antara ya kita berhindar daripada keadaan ini dan semoga Allah jaga kita adalah jangan sampai ketika kita sholat dalam kondisi sendirian itu, ya kita lupa rakaat gitu. Nah ini bukan tidak mungkin. Ya di antara efek-efek ya ketika dia sholat itu dalam keadaan tidak penuh kesadaran di dalam menjalankannya. Nah ini adalah poin yang keempat. Termasuk ketika kita membaca takbiratul ihram, bacaan-bacaan di dalam sholat kita, itu betul-betul kita fahami apa yang kita baca. Dan yang berikutnya adalah hadir sepenuh rasa. Karena
yang kita lakukan adalah sedang mempersembahkan yang terbaik untuk Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb semesta alam. Baik, sambil berjalan ini sudah ada pertanyaan yang masuk ya. Assalamualaikum Ustaz. Mana yang lebih prioritas dan disukai Allah? Fokus meningkatkan khusyuk dalam ibadah Allah atau fokus mencegah diri dan lingkungan dari maksiat? Bisakah keduanya berjalan berdampingan? Jazakallah khair. Insya Allah. Jangan kita pilah-pilah. Oh, ini ada ulama amar ma'ruf, ada ulama nahi mungkar gitu ya. Karena hakikatnya ketika orang menyeru kebaikan juga otomatis mencegah kemungkaran. Begitupun ketika orang mencegah kemungkaran, hakikatnya sedang memerintahkan kepada kebaikan. Sehingga ketika bicara mana yang harus difokuskan adalah fokus pada apa yang bisa kita lakukan terdekat, tapi adalah yang paling berdampak. Jadi kalau misalkan tadi sholat kita, di satu sisi kita fokus untuk khusyuk, maka jiwa-jiwa yang khusyuk di dalam sholatnya, maka dia akan menjadi orang-orang yang mengaktualisasikan nilai sholat itu di dalam kehidupannya. Di antaranya apa? Ya ketika kita sholat itu kan fokus, khusyuk hanya kepada Allah. Maka di dalam kehidupan kita, ketika kita melihat ada sesuatu yang tidak sejalan dengan apa yang telah Allah tentukan atas kita, maka kita akan tergerak. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadi, fa illam yastati fa bilisani, fa illam yastati fa biqalbi, wa dzalika adhaful iman. Maka kita akan tergerak untuk merubahnya dengan tangan. Kalau nggak sanggup dengan kekuasaan kita, dengan tangan kita, dengan lisan. Kalau nggak sanggup juga, maka minimal dari hati kita tidak menyukai akan keburukan dan kemungkaran itu. Ini akan saling bertautan. Artinya dia akan berjalan beriringan. Dan kata kuncinya tadi, lakukan yang paling kita mampu, yang terdekat, dan kemudian memiliki dampak. Nah, sehingga insya Allah keduanya terkait dengan amar ma'ruf nahi mungkar ini bisa kita lakukan bersama insya Allah. Maka disinilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan pernah putus asa untuk teguh menunggui gerbang meskipun engkau terusir. Maksudnya di dalam sholat kita walaupun kita masih banyak dosa, tetap kita hadirkan rasa untuk kita berharap kepada Allah. Karena Allah mengingatkan, la taqnatu min rahmatillah, la tai'asu min rahillah. Janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Jangan pernah berhenti untuk memohon ampunan meskipun engkau tertolak. Itu tadi. Karena Allah tidak pernah bilang hambanya itu dengan panggilan keburukan. Tidak dipanggil wahai pemabuk, wahai pezina, wahai pembohong, dan seterusnya. Tapi Allah panggil, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang banyak melampaui batas atas diri mereka sendiri. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Dan begitu gerbang telah terbuka, segeralah masuk layaknya tamu tak diundang. Jadi begitu hari ini Allah bukakan kepada kita momentum waktu-waktu yang terbaik. Karena sekarang kita berada di bulan Sya'ban salah satunya. Maka kita pengen optimalkan Sya'ban ini. Karena apa? Nah ini ada satu hal menarik bahwa ketika kita bicara tentang, nah ini sebenarnya ada lagi yang lain ya, terkait dengan makna tersirat dalam syarat sah sholat. Tapi izinkan Al-Fakir skip dulu ya karena waktu kita terbatas. Kita ingin menguatkan dengan kondisi kita di bulan Sya'ban ini. Ya. Jadi kalau kita bicara Sya'ban ini adalah yang disebut oleh Nabi SAW, dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Bulan Sya'ban adalah bulan di mana manusia mulai lalai, melupakan, karena dia di antara bulan Rajab yang itu adalah di antara min ashhurul hurum dan di antara bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah syahrul azim. Padahal kata Nabi SAW di bulan inilah syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim. Padahal bulan tersebut adalah bulan dinaikannya berbagai amalan kepada Allah Rabb semesta alam, dan oleh karena itu aku amat suka saat amalanku dinaikkan aku di dalam keadaan berpuasa. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam rawahu An-Nasa'i. Maka ma'asyiral hadir rahimakumullah.
pemaknaan sholat kita ini tidak berhenti dalam sholat saja. Karena ibadah-ibadah yang kita lakukan, besok kita akan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Kurang dari 1 bulan, kurang dari 3 pekan ke depan kita akan bertemu dengan Ramadan. Dan ini adalah momentum untuk menguatkan pemaknaan kita. Bagaimana cara kita menguatkan pemaknaan itu? Maka kita melakukan persiapan-persiapan. Karena hakikatnya Sya'ban adalah di antara isti'dadus syuhur, bulan persiapan. Untuk apa? Ila syahrul Ramadan, kepada bulan suci Ramadan. Di antara persiapannya balik lagi doa, minta sama Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, Sya'ban, dan sampaikan kami ke dalam bulan suci Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, masih ada pertanyaan ya. Sambil kita jalankan beberapa slide ya. Nanti ada 1 slide terakhir. Apa kiat agar tetap istiqomah? Dari Bapak Meizir bin Subir. Dalam meluruskan niat, menghadirkan selalu keikhlasan beribadah kepada Allah dan terhindar dari maksiat serta ujub ataupun riya. Jadi kalau bicara tentang istiqomah, maka yang pertama adalah JFOA, yaitu just focus on Allah. Allah dulu, Allah lagi Allah, Allah terus. Karena kalau sudah Allah yang menjadi orientasi yang dituju di dalam apa yang ia lakukan, maka dia tidak sibuk kepada apa-apa yang lain selain daripada Allah. Nah, jadi yang pertama adalah JFOA. Yang kedua adalah bagaimana agar kita bisa tetap istiqomah, adalah tetap terus bergerak. Hingga kebosanan itu bosan untuk menyertai kita. Teruslah kita bergerak, teruslah kita beramal, sampai futur itu futur menemani kita. Ya, sampai futur itu futur dalam menemani kita. Nah, ini menarik. Kenapa? Karena kalau kita terus bergerak, ini adalah satu bentuk amal yang Rasulullah SAW sebutkan. Innallaha yuhibbul a'mal adwamuha wa in qalla. Sesungguhnya Allah menyukai amal yang dilakukan oleh seseorang terus-menerus, walaupun itu sedikit. Nah, termasuk ketika kita dalam pembelajaran ini, bahwa ketika kita pengen sholatnya makin baik, ya kita baca, pahami, oh bacaan wudu kita seperti ini, bacaan sujud kita seperti ini, maknanya apa? Begitu. Dan yang ketiga adalah selalu kita minta ditemani Allah dengan berdoa kepadanya. Agar apa? Agar diberikan keistiqomahan. Ya muqallibal qalbi, tsabbit qalbi ala dini. Ya, kalau kita baca atau dalam bentuk jamak, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai Rabb yang membolak-balikan hati kami, tetapkanlah kami di dalam agama-Mu dan tetapkanlah kami di dalam ketaatan kepada-Mu. Nah, jadi poin inilah yang mudah-mudahan Pak Meizir dan Bapak Ibu semua termasuk Al-Fakir, kita bisa menjaga keistiqomahan itu ketika punya orientasi hanya tentang Allah, menuju Allah, kepada Allah. Just focus on Allah. Yang kedua adalah kita terus bergerak semampu kita, mastata'tum. Allah tidak bilang masyitum, semau kalian, tapi mastata'tum. Dan yang ketiga adalah dengan meminta ditemani Allah dalam rangkaian berdoa dan menitipkan hasil dengan bertawakal hanya kepadanya. Bismillah. Mudah-mudahan bisa menjawab. Yang ketiga, pertanyaan dari Pak Dodi Rahardian. Bagaimana mungkin saya jadi orang ihsan sementara masih ada perasaan saya benar dan menganggap orang yang tidak sepemikiran kita itu salah, dan itu banyak disaksikan sekitar kita. Bagaimana sikap terbaik dalam menyikapi hal seperti ini? Mereka melakukan itu hak mereka. Tapi hak kita adalah bagaimana merespon apa yang bisa kita lakukan. Artinya apa? Kalau memang ada orang yang melakukan hal seperti itu pilihan dia. Dan pilihan ketika kita merespon akan hal itu yang menjadi pilihan kita. Sehingga kalau kemudian ya hari ini Pak Dodi ini sampai merasakan masih ada rasa, oh saya itu benar, yang lain salah. Itu justru adalah tanda-tanda Allah masih mencintai kita. Bahwa apa? Kita mengetahui itu sesuatu yang tidak benar. Karena penyakit yang bisa mencederai dari rasa khusyuk kita di dalam sholat itu adalah diantaranya tadi, penyakit istighna, merasa dirinya tinggi, merasa dirinya mulia, merasa dirinya baik, dan seterusnya. Dan inilah kalau kita sudah hadirkan
kuncinya daripada penyakit istighna ini adalah at-tawadu'. Bagaimana kita itu punya humbleness, punya kerendah hatian. Rendah hati kepada sesama makhluk, tapi rendah diri di hadapan Rabb yang menciptakan. Dan bagaimana menjaga kiat rendah hati terhadap sesama makhluk? Ini dicontohkan oleh para alim. Ya, ketika misalkan kita menghadirkan husnudzon kepada seseorang, ketika kita lihat orang ini lebih tua, bisa jadi amalnya lebih banyak dari saya yang masih muda. Lihat orang yang lebih muda, dosanya lebih sedikit dari saya karena saya lebih tua umurnya. Lihat orang kaya, sedekahnya lebih banyak karena saya mungkin tidak sekaya dia. Lihat orang miskin, doanya itu diijabah, dikabul oleh Allah lebih cepat daripada orang kaya. Sehingga kita akan memiliki rasa kesyukuran. Dan Nabi mengajarkan dalam urusan dunia, lihatlah kepada yang di bawah kita. Tapi dalam urusan akhirat, lihatlah yang lebih tinggi dari kita. Siapa? Para ulama, para salafun saleh, para generasi terbaik, sahabat ridwanullah ajmain, termasuk bahkan para anbiya wal mursalin. Maka kita akan terus meningkatkan diri kita. Loh, kita ini bukan nabi dan bukan rasul, ngerasa benar, ngerasa pede. Tapi ketika kita sadar itu bukan sesuatu yang benar, maka artinya Allah masih mengizinkan kita untuk membersihkan hal-hal seperti ini. Nah, jadi sikap terbaik di dalam mensikapi hal itu adalah jauhkan sikap daripada penyakit istighna dalam diri kita, penyakit merasa itu. Karena iblis dihinakan Allah untuk berada di nerakanya cuma gara-gara itu. Ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada Adam. Adam diciptakan tanah, saya dari api. Tapi apa yang menyebabkan kondisi itu terjadi? Tadi penyakit istighna. Dan akhirnya Allah lemparkan iblis itu menjadi penghuni neraka yang abadi. Dan bagaimana kita mengobati penyakit istighna itu? Yaitu bagaimana kita hadirkan humbleness, tawadu. Tawadu dalam arti sesama makhluk kita berhusnuzon, dan termasuk ketika kita di hadapan Allah, kita hadirkan ketundukan. Insya Allah ini akan menjaga bagaimana kemudian kita terhindar daripada penyakit-penyakit hati, diantaranya adalah penyakit merasa ini. Wallahu a'lam. Baik, Pak Agung, pertanyaan bulan lalu dari Pak Wasis. Hadis Rasulullah yang mengatakan sholat itu paling berat bagi orang munafik isya dan subuh. Bisakah itu jadi patokan zaman sekarang karena yang satu isya dan subuh berat bagi orang munafik karena suasana sudah gelap dan orang lain tidak bisa melihat mereka sholat? Di antaranya ya. Tapi apakah relevan? Ya. Apa yang disampaikan oleh Nabi itu relevan karena Nabi adalah nabinya umat akhir zaman. Sehingga kalau hari ini kita ikut Nabi, insya Allah inilah yang akan menjaga kita tidak tersesat. Karena Nabi itu tidak meninggalkan kekayaan harta kepada kita. Tapi Nabi itu bagaimana mewariskan kepada kita Al-Quran dan Sunnah. Selama kita mengikuti apa yang Nabi contohkan, Nabi teladankan kepada kita, insya Allah kita akan selamat dan kita tidak akan salah jalan. Wallahu a'lam. Nah, ini mungkin ya yang menjawab pertanyaan. Sebagai penutup, izinkan Fakir menguatkan kembali. Karena kita hari ini sudah hampir pertengahan bulan Sya'ban, maka jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tidak bersiap-siap, tidak melakukan pemanasan, karena kita akan masuk di Olimpiade Ramadan. Kenapa disebut Olimpiade Ramadan? Kalau di hari-hari biasa saja, Allah memerintahkan kita, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tapi di Ramadan, cabang-cabangnya banyak. Sholatnya akan dinaikkan berlipat ganda, zakatnya, sedekahnya, ngajinya, baca Quran, Masya Allah. Dan orang-orang yang sampai di Ramadan, itu tentu adalah orang-orang yang terpilih. Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumusiyam, kama kutiba alal ladzina min qablikum, la'allakum tattaqun. Maka nggak mungkin kita akan masuk Olimpiade kalau kita nggak punya persiapan. Maka begitu juga, kalau kita akan masuk ke Ramadan, rasanya tidak akan kita dapatkan optimalisasi, menikmati jamuan Allah di Ramadan kalau kita tidak melakukan persiapan. Dan kalau bicara tentang persiapan Ramadan, i'adat Ramadan, maka ada persiapan amal, i'adat amali. Kita tadi sudah kutip satu hadis Nabi, bahwa Nabi senang kalau di bulan Sya'ban ini, amalnya diangkat oleh Allah SWT dalam keadaan dia berpuasa. Dan ini dikabarkan daripada istri beliau Ummul Mukminin
Siti Aisyah radhiyallahu anha mau didapati Rasulullah tidak melakukan puasa yang lebih banyak, salah satunya kecuali selain dari Ramadan adalah di bulan Sya'ban, karena hampir sebulan penuh. Nah, ini adalah persiapan. Ya, kalau kita hari ini tiba-tiba langsung masuk di Ramadan terus kita nggak melakukan persiapan, bukan nggak mungkin. Peluang gugur di awal-awal itu sangat terbuka lebar. Di antara persiapan lain dalam konteks amal adalah tilawah Quran. Kenapa Imam Syafi'i bisa sampai 60 kali khatam dalam satu bulan Ramadan? Sayyidina Utsman 1 kali khatam dalam satu malam, sholat yang malam ia lakukan. Karena mereka sudah terbiasa. Maka hari ini, kadang-kadang kita sedih ketika ditanya, Bapak Ibu berapa kali kita khatam dalam 1 tahun? 1 kali. Terus dalam satu Ramadan berapa kali khatam? Ya itu tadi Ustaz 1 kali tadi. Padahal seseorang itu bisa dikatakan lalai terhadap Quran ketika sedikitnya dalam 3 bulan dia tidak khatam Quran. Dan hari ini kita sudah ada di pertengahan Sya'ban. Kita kejar. Paling tidak kalau kita bisa, idealnya one day, one Quran. Jadi 30 juz. Tapi kalau kita belum bisa, one day, one juz. Kalau belum bisa juga, one day, a half juz. Kalau nggak bisa juga, one day, one seat. 1 hari, 1 lembar Quran. Itu yang perlu kita lakukan. Karena untuk berubah itu, sebetulnya kuncinya nggak susah. Lakukan saja perubahan 1% di dalam hidup kita, maka dalam 100 hari dia akan jadi 100%. Nah, jadi begitu juga dalam persiapan Ramadan kita hari ini, persiapkan amal. Begitupun i'dad mali, persiapkan harta. Bagaimana nanti kita zakat fitrah, zakat mal. Jadi ingat, bukan zakat mal, ya. Karena banyak di antara kita ya di saat Ramadan bahkan sibuk ketika pandemi ini, misalkan Allah sudah angkat, lebih ramai mal daripada masjid. Akhirnya apa? Tadi zakat mal, tapi zakat mal itu ternyata terbatas. Infak, sedekah, latihan. Ya, termasuk waktu pagi ini, sedekah pagi. Jadi kan momentum kita untuk melatih. Karena bulan Ramadan disebut juga syahrul muasah. Dan kedermawan Nabi, kepedulian Nabi di bulan Ramadan itu semakin berlipat-lipat. Bahkan dikabarkan melebihi kecepatan angin yang berhembus karena begitu banyaknya. Persiapan lain juga tidak kalah penting adalah i'dad ruhi. Perbanyak doa. Tadi di antaranya doa yang kita baca. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Dan juga kita banyakin istighfar, bertaubat kepada Allah. Jangan sampai ya karena dosa-dosa kita Allah menghijab untuk bertemu dengan Ramadan. Kita pengen ketika nanti sampai di Ramadan kita menjadi orang-orang yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Dan untuk itu kita perlu melakukan puasa Ramadan dan segala aktivitas ibadah di dalamnya, termasuk karena sholat wajib, sholat sunnah di waktu malam, waktu Ramadan, maka kita perlu kuasai ilmunya. I'dad ilmi, ilmu fikih siam, fikih tarawih, fikih zakat, kemudian fikih mudik, fikih i'tikaf, semuanya kita pelajari. Buat apa? Agar kita betul-betul bisa mempersiapkan diri melakukan yang terbaik di Olimpiade Ramadan, sehingga Allah anugerahkan medali takwa buat kita. Dan yang terakhir adalah i'dad jasadi, persiapan fisik, check up kesehatan, ya kita suplai vitamin atau mungkin suplemen-suplemen. Dan hari ini di antara yang menarik, ada sebuah kajian-kajian bahwa di antara yang bisa menekan virus COVID di antaranya adalah habatus sauda. Sebelumnya sudah ditemukan juga di antaranya adalah kustul hindi. Artinya Tibbun Nabawi hari ini sedang menemukan momentumnya. Hari ini kita dawamkan madu, kemudian habatus sauda, ya, atau kalaupun ya mendapatkan ujian terpapar, salah satunya kustul hindi, propolis. Ini insya Allah bagian daripada kebaikan-kebaikan. Karena apa? Karena Rabb yang maha menyembuhkan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idza maridtu fa huwa yashfin. Allah yang kemudian memberikan sakit dan Allah juga yang menyembuhkan. Tinggal kita memantaskan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka begitupun dalam kondisi yang terbatas di masa pandemi ini, kita tetap jaga protokol kesehatan, kita menjaga kesehatan kita dengan asupan makanan bergizi, termasuk juga ya pola hidup sehat, termasuk juga melakukan ataupun menambahkan suplemen-suplemen yang itu bukan hanya saja bagus tapi juga syar'i, dan diantaranya adalah daripada pendekatan Tibbun Nabawi. Nabi misalkan meminum daripada air rendaman kurma yang telah dilakukan dalam satu malam, dan itu ternyata itu juga bermanfaat bagi kesehatan kita.
Dan masih banyak lagi. Insya Allah guru-guru kita yang fokus di dalam ini pun juga sudah banyak. Di antaranya adalah Dr. Zaidul Akbar. Dan mudah-mudahan kita insya Allah izinkan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Dan sebagai penutup, yuk sama-sama kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dijaga oleh Allah. Dan di antara doa agar jiwa kita selalu terbersihkan, jiwa kita selalu disucikan oleh Allah adalah doa yang berikut ini akan kita bacakan. Itu yang diriwayatkan dari Imam Muslim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada kelemahan dan kemalasan. Wal bukhli wal haram, daripada kekikiran dan kepikunan. Wa adabil qabr, dan daripada siksa kubur ya Rabbi. Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, datangkanlah pada jiwaku ini ketakwaannya. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha, dan bersihkanlah ia karena engkaulah sebaik-baiknya yang dapat membersihkannya. Anta waliyuha wa maulaha, engkaulah pelindung kami ya Allah, dan engkau adalah Rabb kami ya Rabb. Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa' wa min qalbi la yakhsha wa min nafsi la tashba wa min da'wati la yustajabu laha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang tidak khusyuk, nafsu yang tidak pernah puas, dan doa yang tidak engkau kabulkan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna fi syahri Ramadan. Berkahilah kami di bulan Sya'ban dan sampaikan kami ke dalam bulan suci Ramadan. Sekiranya engkau tidak mengabulkan doa dan harapan kami, kepada siapa lagi kami akan bermunajat? Penuhi ya Allah, kabulkan ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan kajian kita di pagi hari ini betul-betul menguatkan bagaimana kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang memiliki pemaknaan dalam setiap langkah ibadah yang kita lakukan, sehingga ibadah kita mendekatkan kita kepada Allah dan mendatangkan cinta Allah di dalam kehidupan kita. Sampai bertemu kembali lagi di pertemuan berikutnya, yang insya Allah di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Al-Fakir berkesempatan bersilaturahim dengan Bapak Ibu kembali secara offline ataupun secara online, dan mudah-mudahan kita disampaikan di bulan suci Ramadan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wal afwa minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.